Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saifur Rahman dari kelompok 2 Laksar CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan membagikan lokus benchmarking dari perusahaan asal Indonesia. Dan lokus benchmarking saya adalah dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group dan bergerak sebagai perusahaan terkemuka dalam produksi mie instan dan makanan olahan lainnya di Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Pada tanggal 5 Februari 1994, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada tahun 1994, perusahaan melakukan langkah penting dengan melangsungkan penawaran umum langsung perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia dan memperoleh dana 130 miliar melalui setelah listing di Bursa Efek Indonesia. Indofood terus mengembangkan sayap bisnisnya dengan menjalankan usaha dari hulu hingga hilir. Dimulai dengan mengintegrasikan dirinya dengan perusahaan penggilingan gandum Bogasari pada tahun 1994. Kemudian, pada tahun 1997, Indofood kembali mengakuisisi perusahaan perkebunan dan distribusi dan mengakuisisi perusahaan pelayaran pada tahun 2005. Semenjak berdiri, Indofood membangun berbagai bisnis dengan skala global. Salah satu bisnis tersukses Indofood adalah divisi mie instan, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dan hingga saat ini, perusahaan Indofood memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. Indofood terus melakukan ekspansi pasar hingga ke luar negeri, bukan hanya di Asia, namun Afrika hingga Timur Tengah, bahkan Eropa. Secara garis besar, PT Indofood Sukses Makmur memperluas pasar dengan membangun pabrik-pabrik baru di berbagai negara, bekerja sama dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan, membangun brand, serta melakukan joint venture. Itulah sedikit gambaran lokus benchmarking PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lanjut ke teman saya, Vena Filosofia. Nama saya Vena Filosofia. Saya di sini akan memaparkan lokus benchmarking dari Orang Tua Group. Berawal dari minuman kesehatan tradisional yang diproduksi pertama kali di Semarang pada tahun 1948, PT Orang Tua telah berkembang semakin modern dengan memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, dari makanan, minuman, hingga perawatan diri. Produk-produk yang ditawarkan diantaranya adalah berapa lapis? Ratusan. Lebih. Memang Tindo enak. %9 kuman dan virus. Ayo lawan virus. Bahkan karena kualitasnya, produk OT telah hadir di pasar internasional dan dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Semua prestasi yang telah dicapai ini tentu tidak lepas dari dukungan konsumen, karyawan, serta nilai-nilai yang telah PT Orang Tua yakini sejak awal, yang diantaranya adalah In God We Trust, beriman kepada Tuhan dalam berkarya. Integrity, jujur, tidak berkompromi terhadap kepalsuan, berani berterus terang, dan bertanggung jawab. Winning spirit, memiliki semangat sebagai pemenang. Innovation, berani berubah, cerdik dalam mencari, menggali, dan menemukan solusi-solusi inovatif. Relationship, hubungan yang sehat, saling membangun, dan saling menguatkan antar customer, employees, shareholders, and society. Nilai-nilai inilah yang membuat PT Orang Tua mampu berdiri tegak selama lebih dari setengah abad dan terus mengalami kemajuan.
gambaran dari lokus benchmarking orang tua grup. Mari kita lanjut ke teman saya, Fatimah Novrianisa. Saya Fatimah Novrianisa. Di sini saya akan memaparkan lokus benchmarking MS Glow. MS Glow berdiri pada tahun 2013 dan resmi diluncurkan pada tahun 2014. Sandy dan Maharani bekerja sama mendirikan brandnya yang saat ini sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Produk MS Glow sudah memiliki sertifikasi Badan POM, halal dan sudah teruji secara klinis. Berawal dari penjualan MS Glow skincare dan body care secara online dan telah memperoleh kepercayaan dari jutaan customer. MS Glow telah berkembang menjadi skincare, body care, dan kosmetik, memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia, bahkan sudah merambah ke mancanegara. Tidak hanya sampai di situ, demi kepuasan dan kepercayaan customer, pada tahun 2017, MS Glow mendirikan klinik kecantikan yang bernama MS Glow Aesthetic Clinic yang saat ini sudah ada 11 cabang di kota-kota besar di Indonesia dan langsung ditangani oleh dokter ahli. MS Glow merupakan salah satu brand kosmetik lokal Indonesia yang sukses di pasaran. MS Glow membuktikan bahwa produk lokal tidak kalah dari produk-produk internasional. Dari brand ini, nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, nilai bekerja sama, yaitu adanya kerjasama untuk mendirikan brand MS Glow ini. Yang kedua, nilai berani, yaitu berani memutuskan untuk membuka brand kecantikan sendiri. Yang ketiga, nilai kepercayaan, yaitu MS Glow telah memperoleh kepercayaan dari jutaan customer. Yang keempat, nilai berinovasi dan bekerja keras, yaitu perkembangan produk MS Glow skincare, body care, dan kosmetik sampai memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia, sudah merambah ke mancanegara dan membuka klinik kecantikan. Demikian paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.